got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, saya Ruby Aura Digelasmi. Jadi, di video kali ini saya akan memaparkan materi terkait peranggapan dan entailment, di mana kedua konsep ini sangat penting dalam kajian ilmu pragmatik. Dan tanpa kita sadari, kita itu sering menemuinya di komunikasi kita sehari-hari, di mana konsep ini membantu kita memahami makna yang tidak selalu disampaikan secara langsung dalam tuturan. Nah, melalui materi ini, kita akan memahami dan membahas apa itu peranggapan, jenis-jenis peranggapan, dan bagaimana contohnya, serta apa itu entailment dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas mengenai peranggapan atau presupposition, di mana di sini ada beberapa pengertian peranggapan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Louis Cummings, ia menyatakan bahwa peranggapan adalah asumsi atau inferensi yang tersirat dalam ungkapan linguistik tertentu. Sementara itu, Churchill menjelaskan bahwa peranggapan merupakan sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai keadaan yang sudah ada atau sudah diketahui sebelum suatu tuturan dihasilkan. Kemudian, Nababan menyatakan bahwa peranggapan adalah dasar penyimpulan mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat suatu tuturan dapat dipahami oleh pendengar. Nah, secara sederhana, peranggapan dapat diartikan sebagai informasi yang dianggap sudah benar atau sudah diketahui sebelum sebuah kalimat diucapkan. Perlu diingat, suatu ujaran tidak selalu dapat ditangkap maknanya dengan mengetahui ujaran itu saja, tetapi suatu ujaran harus ada pengetahuan bersama antara penutur dan lawan tutur. Setelah memahami pengertian peranggapan, selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis peranggapan menurut Churchill, di mana Churchill memaparkan ada 6 jenis peranggapan. Yang pertama itu, ada peranggapan eksistensial. Nah, jenis pertama adalah peranggapan eksistensial ini menunjukkan asumsi mengenai keberadaan sesuatu yang dianggap nyata. Contohnya, novel Farah dicuri. Tuturan tersebut mengandaikan bahwa novel milik Farah benar-benar ada. Jadi, fokusnya bukan pada pencuriannya saja, tetapi juga pada keberadaan novel tersebut. Nah, jenis yang kedua ada peranggapan faktif. Jenis kedua ini adalah menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dianggap sebagai fakta. Contohnya, dia menyesal datang terlambat. Kalimat ini mengandung peranggapan bahwa orang tersebut memang benar datang terlambat. Kata menyesal menjadi penanda bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Jenis berikutnya adalah peranggapan leksikal. Peranggapan ini muncul karena makna suatu kata yang secara konvensional sudah dipahami oleh penutur dan pendengar. Contohnya, dia terlambat lagi. Kata lagi menunjukkan bahwa sebelumnya orang tersebut pernah terlambat. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, pendengar dapat memahami informasi tersebut. Peranggapan struktural. Peranggapan ini muncul karena bentuk atau struktur kalimat tertentu, terutama pertanyaan. Contohnya, apa yang sedang dikerjakan Farah? Kalimat ini mengandaikan bahwa Farah memang sedang mengerjakan sesuatu. Jadi, struktur pertanyaannya sendiri sudah memunculkan suatu asumsi. Jenis berikutnya adalah peranggapan non-faktif.
Peranggapan non-faktif menunjukkan sesuatu yang belum tentu benar atau bahkan tidak sesuai kenyataannya. Contoh, andai saya punya banyak uang. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa saat ini penutur tidak memiliki banyak uang. Dan yang terakhir, ada peranggapan kontrafaktual. Nah, di mana peranggapan ini tidak hanya tidak benar, tetapi juga bertentangan dengan kenyataannya. Contoh, kalau bukan karena bantuanmu, saya pasti tidak lulus ujian. Nah, di mana kalimat tersebut mengandung makna bahwa kenyataannya penutur memang mendapatkan bantuan dan akhirnya lulus ujian. Jadi, kondisi yang disebutkan hanyalah situasi yang berlawanan dengan fakta sebenarnya. Setelah membahas peranggapan, sekarang kita beralih pada konsep kedua, yaitu entailment. Entailment merupakan hubungan makna yang berbeda dengan peranggapan. Menurut George Yule, entailment adalah sesuatu yang secara logis mengikuti apa yang dinyatakan dalam sebuah tuturan. Di sisi lain, Harimurti Kridalaksana juga menjelaskan bahwa entailment merupakan makna yang muncul sebagai akibat logis dari suatu tuturan. Jika peranggapan berhubungan dengan asumsi yang sudah dianggap benar sebelumnya, maka entailment berhubungan dengan kesimpulan logis yang dapat ditarik dari suatu pernyataan. Untuk memahami entailment, perhatikan contoh berikut. Farah membeli sebuah sepeda baru. Dari kalimat tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa hal secara logis, yaitu Farah membeli sebuah sepeda dan Farah mengeluarkan sejumlah uang. Selanjutnya, sepeda yang dibeli adalah sepeda baru. Ketiga informasi tersebut merupakan entailment dari kalimat utama. Nah, contoh yang kedua yaitu ayam saya mati tertabrak mobil. Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa ayam tersebut tidak hidup lagi dan ada mobil yang menabraknya. Selanjutnya, terjadi tabrakan antara mobil dan ayam tersebut. Informasi-informasi tersebut muncul secara logis dari tuturan yang disampaikan. Berdasarkan penjelasan materi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa peranggapan dan entailment sama-sama berkaitan dengan makna yang terkandung dalam tuturan. Tetapi, dua konsep ini memiliki perbedaan yang mendasar, di mana peranggapan merupakan asumsi yang dianggap benar sebelum tuturan itu diucapkan, sedangkan entailment merupakan kesimpulan logis yang muncul setelah tuturan itu disampaikan. Dengan demikian, kedua konsep ini kita dapat menganalisis makna bahasa secara lebih mendalam, terutama dalam kajian pragmatik. Demikian pemaparan dari video ini mengenai peranggapan dan entailment. Terima kasih atas perhatiannya.